Salam Patriot, Suara Patriot bersama Chandra. Dunia sedang bergerak dan Amerika kembali berdiri di garis depan perlawanan terhadap komunisme global. Di tengah percaturan geopolitik dan ekonomi yang semakin memanas, satu suara kembali menggema dari Gedung Putih. Suara itu adalah milik Presiden Donald J. Trump. Dengan nada tegas dan tanpa basa-basi, Trump menyampaikan pesan yang jelas kepada dunia. Siapa yang menantang Amerika Serikat, terlebih kelompok BRICS yang dipimpin oleh China dan Rusia, akan menghadapi konsekuensinya. Trump berkata, BRICS didirikan untuk merugikan kita, untuk merendahkan dolar kita, menghapus dolar dari standar dunia. Jika mereka ingin bermain seperti itu, saya juga bisa bermain begitu. Maka siapapun yang bergabung dengan BRICS akan kami kenakan biaya 10%. Ya, Trump tidak sedang main-main. Ancaman nyata telah muncul dari blok BRICS, kelompok yang dipimpin oleh dua kekuatan otoriter, komunis China dan Rusia. Mereka tidak hanya ingin meruntuhkan kekuatan dolar Amerika, tapi juga ingin membentuk tatanan dunia baru yang tidak berlandaskan demokrasi, tetapi totalitarianisme. BRICS kini beranggotakan 11 negara. Mereka menguasai hampir 40% PDB global. Dan mereka punya satu agenda utama, menggantikan dominasi dolar dengan yuan China. Mereka ingin menyebarkan pengaruh komunis ke seluruh dunia lewat perdagangan dan diplomasi ekonomi. Jika dolar Amerika digantikan, itu bukan hanya persoalan ekonomi, tapi juga persoalan identitas dan kemerdekaan bangsa-bangsa bebas. Trump memperingatkan, jika kita kehilangan dolar sebagai standar dunia, itu akan seperti kalah dalam perang dunia. Kita tidak akan sama lagi, dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Maka mulai sekarang, negara manapun yang bergabung dengan BRICS akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10%. Bahkan tarif terhadap China akan meningkat dari 55% menjadi 65%. Pukulan keras bagi ekonomi komunis Beijing. Pada malam sebelumnya, Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan bahwa hanya China yang akan tetap terkena tarif. Sementara negara lain mendapat waktu hingga 1 Agustus. Tapi satu hal jelas, tidak akan ada perpanjangan. Hingga Senin, 14 negara telah menerima surat resmi dari Gedung Putih yang menyatakan posisi tegas ini. Negara-negara diperingatkan jangan coba-coba mengalihkan barang melalui negara dengan tarif lebih rendah. Jangan coba-coba bermain licik. Trump juga memberi solusi. Bangun pabrik di Amerika. Jika ingin menghindari tarif, maka investasi ke tanah kebebasan. Banyak dari 14 negara tersebut berasal dari Asia, termasuk Jepang, Korea Selatan, bahkan Indonesia, negara yang selama ini menjalin hubungan ekonomi dengan Beijing. Dan beruntung, karena Indonesia bernegosiasi dengan baik, Indonesia hanya dikenakan 19%. Ini adalah prestasi. Di balik semua ini, ada satu pertarungan besar yang tengah berlangsung. Bukan hanya soal dagang, tapi soal prinsip, soal ideologi. Ini adalah perang antara demokrasi melawan komunisme, antara keterbukaan melawan kediktatoran. Bagaimana reaksi dari Beijing? Cepat dan agresif. Surat kabar resmi Partai Komunis China, People's Daily, mengancam bahwa Tiongkok akan mengambil langkah balasan terhadap kebijakan Amerika ini. Tapi apakah AS dan negara bebas lainnya akan gentar? Tidak. Amerika dan dunia yang mencintai kebebasan harus tetap berdiri tegak. Presiden Trump berdiri sebagai benteng terakhir menghadapi infiltrasi ekonomi dan ideologi komunis yang terus merayap masuk ke dalam sistem internasional. Lihatlah dengan jujur, komunisme modern tidak lagi mengandalkan pasukan dan senjata, tapi strategi ekonomi, dominasi digital, pengaruh media, dan pengendalian mata uang. PKC tahu, siapa yang menguasai mata uang dunia akan menguasai arah dunia. Maka mereka ingin menghancurkan dolar, simbol kekuatan dan stabilitas dunia bebas. Tapi Trump berkata, cukup! Ini bukan hanya soal menjaga kurs mata uang. Ini adalah perjuangan mempertahankan supremasi kebebasan melawan totalitarianisme ekonomi.
Kepada rakyat Indonesia, Asia, dan dunia yang mencintai kebebasan, waspadalah. China tidak hanya ingin berdagang, mereka ingin mengendalikan. Jangan sampai kita menjadi pion dalam catur global mereka. Jangan sampai kita hanya jadi pasar bagi produk dan propaganda mereka. Inilah waktunya untuk memilih, ikut dalam tatanan global yang adil dan terbuka, atau tunduk pada tirani ekonomi ala Beijing. Dan bagi Amerika, seperti kata Trump, kita tidak akan pernah sama lagi jika kita kalah. Tapi saya tidak akan biarkan itu terjadi. Amerika bangkit, dunia bangkit, demokrasi bangkit melawan komunisme. Sehingga demi masa depan dunia yang bebas. Salam patriot untuk Indonesia berdaulat.